Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada hari ini bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula selawat mengakhirkan salam kita berikan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia yang telah memberikan kita ke jalan yang sesat menjadi jalan yang lurus yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah kawan-kawan, pada hari ini saya mungkin hampir semua NIM 2156-1027 akan menjelaskan materi tentang akhlakul karimah. Baiklah kawan-kawan, pengertian akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut juga dengan budi pekerti atau perilaku atau perangai. Ini setiap manusia pasti memiliki akhlakul karimah. Di sini akhlakul karimah ada dua, yaitu akhlakul mazmumah dan akhlakul yang terbaik dan tercela. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan. Pertama akan menjelaskan akhlakul yang terbaik. Akhlak yang terbaik. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya akhlakul yang terbaik adalah setiap perbuatan kita yang membuat orang itu senang dengan tingkah laku ataupun budi pekerti yang kita lakukan. Itu bisa kita garis bawahi bahwasanya akhlakul baik itu, akhlakul karimah itu membuat membuat orang yang senang dengan perbuatan kita. Dan juga sebaliknya untuk akhlakul karimah mazmumah, yaitu akhlak yang tidak tercela, membuat orang tidak senang dengan perbuatan yang kita lakukan, seperti mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Di sini akhlakul karimah banyak macam, beberapa macam. Yang pertama saya akan menjelaskan malu. Malu merupakan sifat asli seorang manusia. Dimaksud dengan malu di sini adalah kita malu atas perbuatan kita, bukan malu dalam keadaan tidak berpotensi, seperti malu kita tidak mengerjakan perintah Allah, malu membuat maksiat dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu sabar. Di sini setiap manusia itu perlu kesabaran. Di sabar sini ada dua, sabar dengan ujian Allah, sabar dengan keadaan di mana kita di muka bumi ini. Adapun sabar dengan ketentuan Allah, yaitu adalah kita menerima apa-apa saja takdir kita yang Allah tetapkan. Ini perlu bahwasanya orang itu iman akan turun kalau dia tidak punya kesabaran. Jadi kesabaran itu sangat penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita ini seorang manusia yang dhaif atau lemah, seringkali mengeluh. Karena ada jatuh tanam sifat sabar pada diri kita, maka kita tidak akan putus asa dalam kehidupan. Seperti kita ini mempunyai sholat sudah semaksimal mungkin, perbuatan sudah baik, tapi tak ke permasalahan akan terjadi pada kita. Istilah juga kesabaran kita. Kita menerima atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Yang kedua, sabar dengan sesama manusia. Ini perlu juga sabar dengan sesama manusia. Perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu banyak perangai, ada budi pekerti, lain banyak akhlaknya. Jadi kita sabar menghadapi akhlak kawan-kawan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang pemarah. Dan selanjutnya adalah pemaaf. Kalau sudah ada yang sabar, pemalu, keluar yang ketiga adalah punya pemaaf. Kita harus saling memaafkan. Sebagaimana ada sebuah kita tuh sama muslim saling memaafkan antara satu dengan lain. Mungkin kawan-kawan
pada kehidupan sehari-harinya memaafkan itu susah. Sebab memaafkan itu, apalagi kita sudah baik kepada orang, ternyata ia itu tidak membalas kebaikan kita dengan semestinya. Dia membalas dengan yang tidak kita senangi. Nah, disinilah kalau kita punya sifat sabar, kita perlu kawan. Disinilah sahabat pemaaf itu sangatlah berguna pada diri kita sendiri. Misalnya salah seorang berkawan berdua misalnya, dia itu berkawan dari kecil sampai dewasa. Pasti berkawan ini pasti banyak permasalahan. Kalau tidak ada sifat pemaaf, maka perkawanan ini akan hancur. Dengan adanya sifat sabar, sifat pemalu dan sifat pemaaf, nah disinilah perkawanan atau persahabatan mereka itu tetap berjalan dengan lancar, dengan ada pemaaf. Kalau misalnya kita tidak ada sikap pemaaf, maka susah persahabatan kita itu menjadi bagus. Jadi kesabaran pemalu itu perlu kita tanamkan diri kita dengan cara kita sholat, menjalankan perintah Allah, agar sifat itu tersebut tertanam diri kita. Dengan adanya sifat pemalu, sabar dan pemaaf itu, kita akan bisa hidup dalam kehidupan sehari-hari ini, bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya adalah kesimpulannya, bahwasanya perlu kita ketahui kawan-kawan, sifat pemalu, sabar, pemaaf itu perlu kita jaga, perlu kita tanamkan pada diri kita. Apalagi kita sudah mendewasa seperti mahasiswa dan kita rasakan seperti ini, jadi kita adalah seorang pendidik, haruslah mempunyai sifat sabar. Kita sebagai guru harus mempunyai sifat sabar agar kita menjadi seorang anak siswa kita nanti bisa menjadi sabar dalam menghadapi keadaan yang kita tentukan. Mungkin itulah materi dari saya sendiri. Unsur ma'akola ulatan man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.